untuk pengurusan akte kelahiran ini sendiri, ternyata jangkauannya untuk desa-desa yang cukup jauh, ini juga memakan biaya yang cukup besar. Ketika dia datang sehari, ini belum tentu bisa mendapatkan satu dokumen. Dia harus butuh waktu 2-3 hari, dan lantas itu sebetulnya menurut kita biayanya cukup besar. Sehingga masyarakat ternyata melihat itu sebagai sebuah hambatan di dalam proses pengurusan akte. Kalau ketika anak-anak ini tidak memiliki akte kelahiran, maka mereka tidak bisa mengakses layanan-layanan publik dari pemerintah sendiri, terutama mungkin mau dapatkan beasiswa, kemudian terkait dengan bantuan BLT itu sendiri, dan juga terkait jaminan sosial lainnya. Dan itu menjadi persoalan karena tadi bahwa mereka tidak memiliki akte kelahiran. Satu hal yang menjadi tantangan itu bahwa anggapan masyarakat di mana anak-anak mau masuk sekolah, surat baptis itu sudah mewakili akte kelahiran. Untuk Kabupaten Belu itu sudah dibentuk PATPM Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat di beberapa desa, dan mereka menjadi pendukung dalam kaitan dengan pemenuhan hak anak untuk membantu dinas terkait termasuk Dukcapil dalam kaitan dengan pembuatan akte lahir anak. Tetapi di luar dari itu juga dinas kesehatan juga punya kontribusi, karena yang menolong persalinan itu teman-teman bidan yang merupakan jejaring kerja dari dinas kesehatan. Dari sana kan mereka membuat surat keterangan lahir. Dukcapil bekerja sama dengan puskesmas. Memang belum semua puskesmas. Dan itu membantu kami DP3A bagaimana salah satu hak anak itu dipenuhi. Kepala desa sudah tanda tangan. Ini kan itu tanda tangan memang. Masyarakat ke Desa Dolaus tidak melakukan perekaman akte lahir maupun kartu keluarga tidak individu lagi, karena mereka sendiri sudah tahu bahwa PATBM ada di Desa Dolaus sangat membantu masyarakat Desa Dolaus. Pemerintah desa sangat mendukung. Mendukung bukan hanya dengan kata-kata, tapi mendukung dengan anggaran dana desa. Mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Sehingga badan-badan pengurus yang mereka sudah ditetapkan oleh keputusan kepala desa, mereka melakukan itu bersama ketua dan seluruh jajaran yang ada. Mereka masuk setiap dusun, RT, RW untuk kampanyekan itu semua. Sehingga pada hari ini sudah terbukti bahwa Dukcapil bekerja sama dengan pemerintah desa, mulai dari 2019 2 kali turun perekaman langsung di desa, sehingga dokumen-dokumen itu bisa terakomodir. Melalui LPPA Mitra Saifan, kita juga membantu diperkenalkan dengan aplikasi Meper. Kita diberikan pelatihan, diberikan arahan, petunjuk dalam penggunaan aplikasi ini. Ketika kita menggunakan aplikasi Meper ini, dia membantu kita hanya secara 1x24 jam, karena selain dari kita sebagai PATPM, kita juga hanya masyarakat petani punya kesibukan, punya pekerjaan lain yang hanya kalau kita maksimalkan pada jam kerja, kayaknya agak susah. Maka waktu kita mungkin di saat-saat kita istirahat atau sore atau pagi yang mungkin kita tidak sibuk kerja, maka waktu itu kita pergunakan untuk kita bisa mengupload data atau kebutuhan daripada masyarakat terkait dengan akte atau kartu keluarga ini. Itu adalah salah satu kemudahannya bahwa dia bisa secara offline maupun online. Meper juga bisa menyimpan dokumen sebagai arsip. Namun yang penting adalah yang kita tahu adalah nomor registrasi, karena di sana sudah tersimpan.
ketika kita sudah tahu registrasinya, berarti kita sudah bisa cek dokumen yang kita tersimpan dalam e-Mapper. Orang tua, bapak dan mama juga perlu secara bersama-sama untuk menentukan nama anak itu dengan baik. Dengan kehadiran mitra-mitra itu yang sejauh ini saya rasakan itu cukup efektif. Karena yang aktivis itu PATBM itu kan kita sudah menjadi mitra dan dan pada saat sosialisasi juga mereka sudah kenal bahwa ini yang menjadi mitra kita. Jadi masyarakat itu saat mengurus akte dokumen kependudukan itu tidak datang tetapi melalui mereka aktivis ini. Nah, aktivis itu mereka mendata mereka yang belum ada dokumen kependudukan itu, mereka mendata dan di sana kan sudah ada persyaratan yang mereka juga kami kasih ke mereka bahwa persyaratannya ini. PATBM ini dia prosesnya bukan hanya akta kelahiran saja, tapi juga kartu keluarga dan proses sampai di akta perkawinan. Nah, karena satunya begini, biasanya di dalam kartu keluarga itu, kalau suami istri orang tua anak itu belum menikah, biasanya anak itu masuk di dalam kartu keluarga, tapi tidak status ayahnya tidak di situ, anak itu status famili lain. Tapi dengan adanya akta kelahiran, identitas anak itu jelas, sehingga anak itu dia sekolah juga, itu satu dokumen yang sangat dibutuhkan itu adalah akta kelahiran itu. Dan itu memang terbantu sekali. Apalagi contohnya kita di daerah-daerah perbatasan seperti ini. Kan biasanya orang proses semacam paspor, mau nyebrang ke negara sebelah. Dokumen satu yang penting yang dibutuhkan itu juga salah satunya adalah akta kelahiran. Kendala yang mamanya dari Timor, bapaknya dari Indonesia, Timor Leste, itu sangat sulit untuk kita buatkan dia punya akte, karena harus menyangkut pindah dari negara lain. Sedangkan kalau misalnya mamanya dari Indonesia, kita mungkin memudahkan kita untuk bisa proses, karena di dalam akte itu nama yang muncul adalah ibu yang melahirkan, ibu kandung. Yang kita dapatkan ada masalah lagi terkait dengan keluarga yang belum menikah. Kita tanyakan kendala apa yang membuat masyarakat ini tidak menikah. Alasan pertama karena belis atau adatnya belum dilunasi, dilengkapi, adatnya belum selesai. Salah satu catatan untuk kami PATBM yang kita dapatkan di masyarakat, kita akan sampaikan ini ada forum-forum tertentu di desa, sehingga mereka punya kesadaran bahwa betapa pentingnya menikah itu sangat penting. Karena itu yang pertama adalah supaya istri dan anak itu memiliki status yang jelas. Yang berikut adalah dalam melengkapi persyaratan dokumen untuk pembuatan akte dan KK itu memudahkan kita PATBM. Kami PATBM ini setelah dilantik dan kami ada struktur, sudah ada struktur, ada ketua dan bahkan sampai anggota dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Tetapi dalam perjalanan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, kami cuma hanya beberapa orang, saya Pak Edo bersama teman sekitar 2-3 orang. Kami di daerah perbatasan ini dengan pihaknya PATBM sangat membantu sekali kami untuk dalam mengurus surat-surat dan akte kelahiran untuk anak-anak sekolah atau untuk buat paspor ke negara tetangga. Itu sangat mudah sekali kalau kami tidak buang-buang biaya untuk pergi urus sendiri. Dengan pihak ini PATBM kan bantu sekali kami. Kami di tempat saja, kami tinggal terima hasilnya begitu. Kami sangat senang sekali. Kalau dulunya kan sebelumnya itu kami harus naik ojek. Sekarang kan PP harus 50. Jadi sekarang kalau kami yang ada, ya kami pergi. Kalau yang tidak ada ya kami tidak bisa pergi. Anak saya belum sekolah, masih posyandu, tapi dia punya surat-suratnya sudah lengkap. Nah, saya tahu bahwa kalau itu ke depannya dia sekolah pasti lebih mudah lagi.
Nusa Tenggara Timur memberikan apresiasi kepada Lembaga Child Fund Internasional di Indonesia dan para aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak serta lembaga agama yang telah mendukung pencatatan identitas anak berupa akta kelahiran anak. Semoga inovasi ini terus dikembangkan dan membantu setiap anak NTT mendapat hak pertamanya.